Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang tugas 1 agenda 3 tentang manajemen ASN. Perkenalkan, saya Mulyadi SPD Angkatan 57 Kelompok 1B. Beberapa soal-soal di dalam tugas ini. Yang pertama, kami disuruh mencermati tentang video ASN inspiratif melalui YouTube. Kemudian, identifikasi jabatan ASN inspiratif tersebut. Lalu, identifikasi tugas dan fungsi unit kerja tempat ASN tersebut bertugas. Dan yang terakhir, identifikasi aksi inovatif yang dilakukan oleh ASN inspiratif tersebut. Dan yang terakhir, sajikan poin-poin pengamatan tersebut dalam format PowerPoint. Inilah dia sosok ASN inspiratif tersebut, Pak Dudi Iskandar, yang mendapat penghargaan sebagai kandidat PNS inspiratif pada Anugerah ASN tahun 2020. Yang pertama, jabatan ASN inspiratif. Jabatan ASN inspiratif dalam video tersebut dari tahun 2003 sampai 2010 lebih mendetail tampak pada gambar di samping. Yang pertama, pada tahun 2003 beliau menyelesaikan pendidikan kedinasannya. Lalu 2006 sampai 2010 beliau menjabat sebagai Kepala Urusan Ketarunaan Akademi Imigrasi BPSDM. Tahun 2010 sampai 2011 beliau menjabat sebagai Kasih Status Tuskrim Kanim Soekarno-Hatta. 2011 sampai 2003 sebagai Kasubag TU Pimpinan dan Protokoler Ditjen Imigrasi. 2013 sampai 2014 Kabid Darin Suk Kanim kelas 1 khusus Soekarno-Hatta. Pada tahun 2014 sampai 2016 beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 Depok pada usia beliau 34 tahun. Pada 2016 sampai 2017 beliau menjabat sebagai Kasubdit Penyelidikan Keimigrasian. Tahun 2017 sampai 2018, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lalu 2018-2020 beliau mendapat jabatan sebagai Atase Imigrasi KBRI Berlin, Jerman. Dan 2020 beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Imigrasi Bengkulu pada usia 40 tahun. Lalu nama Dudi Iskandar mulai terkenal sejak membuat inovasi. Dan inovasi-inovasi beliau diantaranya ketika beliau berada pada kantor imigrasi kelas 1 Mataram dan beberapa kantor imigrasi lainnya. Tugas dan fungsi unit kerja tempat Dudi Iskandar bertugas antara lain. Jadi di sini tugas kantor dan fungsi kantor imigrasi yang pertama, melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian. Yang kedua, melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian. Yang ketiga, melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian. Lalu yang keempat adalah melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Aksi inovatif yang dilakukan Pak Dudi Iskandar antara lain: pertama, terciptanya paspor berbasis ramah hak asasi manusia (PPBR), di mana layanan ini merupakan layanan inklusif yang memberikan layanan khusus bagi para penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang sakit keras. Dan akhirnya inovasi ini digunakan secara nasional. Berkat inovasi yang luar biasa ini, beliau mendapat penghargaan di Kalokatara dari Kemenkumham. Yang kedua, diciptakannya layanan emergency service. Layanan ini merupakan layanan jemput bola yang ditujukan kepada pemohon yang sedang sakit keras dan membutuhkan paspor rujukan untuk dapat berobat ke luar negeri. Yang ketiga, membentuk media center yang pertama kali di kantor imigrasi yang bertujuan untuk memudahkan akses penyampaian dan sosialisasi informasi di bidang keimigrasian. Aksi inovatif yang dilakukan Pak Dudi Iskandar antara lain, tambahannya adalah di tahun 2015, beliau diamanatkan sebagai kantor imigrasi kelas 2 Depok, dan di sana beliau menginisiasi pembentukan tim PORA, yaitu tim pengawasan orang asing, sebagai upaya penguatan dan pengawasan
orang asing dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Inovasi ini pun kemudian menjadi percontohan serta dijadikan sebagai proyek nasional di seluruh kantor imigrasi se-Indonesia. Budi Iskandar mencetuskan maskot imigrasi. Maskot namanya adalah Midi dan Mido. Maskot ini menggambarkan sisi humanis, ramah, dan profesional dari kantor imigrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Soalnya Budi Iskandar pernah berhasil mengungkap jaringan internasional narkotika yang pertama kali dilakukan oleh kantor imigrasi pada tahun 2015. Selain itu, Dudi juga berusaha mengikis praktik percaloan dengan sistem antrean berbasis foto agar pelayanan dokumen keimigrasian berjalan transparan. Inovasi-inovasi tersebut dapat dilihat secara mendetail pada gambar di bawah ini. Ya, ini semua inovasi yang dilakukan Pak Dudi Iskandar dari tahun 2015 sampai 2018. Demikian tugas untuk tugas pertama agenda 3. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.